Halo guys, balik lagi di Project In. Kali ini gua di segmen ngomongin itu ya gue bakal ngebahas satu hal yang lagi rame aja gitu. Sekarang-sekarang ini gitu kan. Untuk episode pertama kali ini gua mau ngebahas soal dunia lari gitu. Karena memang kebetulan gue juga emang lagi doyan lari di ya mau hampir 2 tahun gua mau udah mulai lari gitu. Jadi gua kayaknya mau ngebahas lari soal lari ini deh gitu. Oke, untuk yang pertama soal lari, gue mau ngebahas masalah lari FOMO gitu. Gue tuh banyak banyak ngedenger banyak ya ngedenger beberapa dari entah temen gue atau entah dari komunitas gue soal-soal lari-lari FOMO gitu kan. Padahal pelari FOMO itu kan sebenarnya kan orang-orang yang ya pengen ikutan lari pada saat lari ini lagi hype-hype-nya aja gitu tuh. Nggak ada yang salah, sampai situ nggak ada yang salah. Kalian mau dicap lari FOMO, kalian mau dicap lari baru, itu sebenarnya menurut gua nggak ada yang salah di situ karena memang lari sendiri kan manfaatnya kan bagus ya, ya baik buat kesehatan, baik buat apa ya, ya mungkin biar lebih fresh gitu, mungkin biar gak gampang stres. Kalau gue sih yang gue rasain tuh, gue bisa lebih sehat, gue bisa lebih fit, gue juga bisa ngatur stres gue lah gitu. Terutama gue juga bisa ngurangin berat badan gue gitu kan. Yang waktu itu memang gue sampai 80 kilo berat badan gua, memang belum obes, cuman udah masuk kategori overweight gitu kan. Nah itu dengan lari gua bisa menurunin berat badan gua gitu, alhamdulillahnya gitu kan. Nah balik lagi ke soal lari FOMO gitu kan. Lari FOMO yang tadi gua bilang nggak ada yang salah. Lo mau ikutan lari karena lari lagi hype-hype-nya kayak zaman waktu pas pandemi sepedahan gitu kan. Menurut gua nggak ada yang salah gitu. Cuman yang salah adalah, nah ini nih yang mau gue bahas nih. Yang salah adalah terkadang ini nggak semua pelari FOMO gitu kan. Karena ya tadi gue bilang, nggak ada yang salah. Gitu. Lo lari-lari aja gitu. Ya, berhubung momennya lagi rame aja, jadi lo disangkanya pelari FOMO gitu kan. Bisa aja lo emang udah lari lama gitu kan. Dan baru mulai lari lagi sekarang gitu kan. Dan sialnya lu pada saat lo mulai lagi lari, ada istilah ya pelari FOMO itu gitu kan. Nggak masalah. Yang tadi mau gue bahas salahnya di mana adalah pelari FOMO ini terkadang itu selalu apa ya, bukan berpikir ya, punya punya isu sendiri ya, dalam arti kayak gini. Kadang dia kayak nilai lari itu hari itu mahal gitu. Lari itu mahal gitu. Ya kalau misalnya memang dia punya penilaian seperti itu gitu tuh, untuk dia sendiri gitu tuh ya nggak masalah gitu. Yang gua sebel itu kadang-kadang si satu orang yang ini nih ngomong ke orang lain lagi. Wah, lari itu mahal bro. Udah ganti aja jangan lari lah. Gitu. Lari mah mahal. Harus pakai sepatu plat karbon, harus pakai smartwatch, harus pakai kacamata, harus pakai bla 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 banyak banget gitu kan. Nah, yang gitu-gitu tuh yang bikin masalah sama gua tuh untuk pari-pari FOMO tuh gitu kan. Mungkin nggak semua, sekali lagi gue bilang ini bukan semua pari FOMO dan gue selalu selalu positive thinking dengan mereka-mereka yang masih konsisten hingga akhirnya ya mereka terus lari, terus latihan ya sampai akhirnya mereka juga ngerasain manfaat sendiri gitu kan. Tapi untuk yang pelari-pelari yang angin-anginan lah gitu tuh ya, ya udah mah dia baru mulai dicap FOMO, terus angin-anginan juga, terus nyebar gosip yang enggak gitu kan. Ya itu gue pernah pernah apa namanya pernah kedenger gitu kan, dari teman gue sendiri, Dra, kalau misalnya lari itu harus pakai sepatu yang plat karbon gak sih gitu tuh, harus pakai jam smartwatch gak sih gitu tuh, harus pakai celana lari gak sih atau baju lari atau kacamata, itulah semuanya. Ya gue bilang ya enggak, gue tuh lu kalau misalnya lu mau mulai lari, teman gue nih yang baru mulai lari nih ya, gue ngomongin kayak gini, lu kalau misalnya mau mulai lari, eh lu tentuin dulu target lu apa. Langsung gue gituin sama gue, kalau target lo mau sehat gitu kan, ya lu konsistenin dulu aja larinya. Misal
seminggu, lo ada waktunya kapan? Weekend doang, Sabtu Minggu, atau enggak tiap pulang kerja lo ada waktu sekitar 1 jam mungkin atau setengah jam mungkin ya lo pakai waktu itu buat lo lari gitu. Yang penting lo konsistennya, yang penting itu menurut gua gitu kan. Bukan lo harus pakai sepatu plat karbon, sepatu apa namanya yang mahal, terus pakai smartwatch segala macam gitu-gitu. Nggak mesti. Yang penting lo lari mah lari aja gitu, nggak usah apa namanya pikirin penampilan gitu gitulah gitu. Memang pakai sepatu khusus lari, pakai baju atau celana khusus lari itu dan smartwatch itu sangat membantu di proses lari lu gitu tuh, bikin lari lo lebih ya kalau misalnya pakai smartwatch data kilometer, kecepatan, sama detak jantung itu terekam semua. Jadi lo bisa lebih aware target lo. Misalnya lo mau main di jarak yang lebih jauh, nah lo baru kuat di jarak yang menengah gitu misal gitu ya. Nah lo bisa bisa evaluasi gitu, termasuk kayak detak jantung. Lo lari jarak pendek misalnya 5 kilo gitu, tapi detak jantung lo udah tinggi banget, nah lo bisa evaluasi gitu. Begitu dengan kecepatan gitu kan, kecepatan juga sama, lo bisa lari 5 kilo tapi kecepatan lo cuma bisa rendah gitu kan, itu bisa lo evaluasi. Itu kan sebenarnya kan untuk yang apa namanya bener-bener lo tekunin banget larinya gitu. Tapi kalau misalnya lo mau mulai lari, terus misalnya ini contoh teman gue aja gitu ya. Misalnya lo mau sehat doang gitu kan, atau enggak lo mau gue biar gerak lah gitu, gue biar olahraga lah gitu minimal gitu. Karena memang lingkungan gue kan lingkungan pekerja publik semua gitu kan, yang dimana mereka semua tuh kebanyakan itu ya udah kerja pulang ya tidur gitu ya kayak gitu terus itu. Kadang waktu buat olahraga tuh jarang gitu kan, bahkan ada waktu libur pun mereka semua pakai buat istirahat atau bersama keluarga gitu kan, acara-acara keluarga seperti itu ya. Jadi alasannya mereka ya banyak yang susah buat olahraga gitu kan. Ya baik lagi ke teman gue itu, gue kasih tahu gitu kan apa namanya ya lo tentuin tuh target lo mau kayak gimana gitu kan. Target gue mau yang penting sehat aja sih Indra, yang penting berat badan gue turun. Ya udah lo lari dulu aja, lo punya sepatu olahraga nggak? Ada sepatu olahraga gitu kan, tapi gue nggak punya smartwatch Indra gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting lo lari dulu aja gitu, jangan peduliin masalah smartwatch, jangan peduliin masalah sepatu atau gue tuh, lari dulu aja. Tapi ingat juga nih, gua ngomong gini bukan berarti lu lari-lari aja tuh pakai sepatu pantofel, sepatu olahraga, tolong. Ya kali lu mau pakai sepatu pantofel buat lari kan nggak mungkin. Gitu. Tetap harus dipakai akalnya ya, kawan-kawan gitu. Jangan sampai lu lari, lu beranggapan gue nggak butuh sepatu outfit. Misalnya kalau kata Indra juga nggak butuh tuh sepatu lari itu segala macem gitu kan. Terus lu pakai sepatu kayak sepatu Converse gitu, kayak sepatu Vans gitu yang apa? Itu bisa gue bilang sepatu flat shoes kali ya, apa sepatu casual gitu kali ya. Ya lu lari pakai sepatu itu ya jangan. Maksudku jangan, memang ada pelari-pelari yang lari pakai sandal teplek juga ada. Cuman itu mereka semua buat latihan dan otot kaki mereka udah kuat. Lu pelari baru jangan sok-sokan kayak begitu. Malah harusnya pelari baru itu pakai yang foamnya lebih tebal biar kaki lo tidak kaget. Nantinya jadinya sakit. Kalau udah sakit yang salahin siapa? Larinya. Oh lari mah bikin sakit, oh lari mah ini, oh lari mah itu, padahal mah lu yang salah. Jadi tolong ya kawan-kawanku sekalian, kalau misalnya kalian baru mulai lari, tentuin dulu targetnya apa, mau sehat, apa namanya, pakai equipment yang sesuai, sepatu olahraga lah minimal-minimal mungkin gitu tuh. Pakai juga baju olahraga, jangan lo pakai kemeja, jangan lo pakai kaos. Kenapa? Takutnya gatel kalau udah keringetan, men. Tapi ya balik lagi gitu ya. Ini kan tidak wajib juga sebenarnya. Yang penting menurut gue sih sepatu sih. Terus ya satu lagi gitu ya, jangan lo pernah lari kalau masih baru-baru nih tidak pakai alas kaki. Katanya gitu kan. Kalau misalnya gua nanya orang tua gua dulu tuh, kenapa sih gitu gua tuh aneh banget orang-orang tua gitu ya pada lari kan pakai sepatu gitu kan. Iya, supaya kayak terapi, supaya kayak apa namanya?
Ya kayak aku puntur gitu-gitulah pokoknya mah biar lebih sehat. Men, tolong. Menurut gua, sekali lagi ini disclaimer ya, menurut gua ini ya, mungkin memang ada itu penelitian, gua juga nggak tahu, gua juga belum baca penelitian atau baca jurnal, gua juga belum baca gitu ya. Tapi kita nggak tahu di jalan itu ada apa, entah ada paku, ada duri, ada beling, kan lo kalau kecucuk langsung kaki lu cedera. Yang ada nih kalau nggak bisa olahraga lagi. Jadi tolong jangan ya guys lari-lari kayak begitu, lebih baik pakai sepatu olahraga yang emang buat olahraga gitu ya. Jadi untuk pelari-pelari FOMO dari gue pribadi, gue tidak keberatan, gue tidak ada masalah dengan kalian, tapi tolong jangan menyebar isu-isu yang aneh-aneh. Kalau misalnya emang kalian terbebani dengan lari, entah baik outfitnya, apa entah jaraknya, kecepatannya, tolong kalian sendiri aja, jangan kasih ke orang-orang, jangan mempengaruhi orang-orang gitu tuh, buat tidak lari lagi, karena lari itu udah bagus. Jangan buat hal bagus tidak tersampaikan ke orang-orang, malah lo jelek-jelekin ya. Satu. Kedua, buat yang baru-baru mulai lari nih, jangan terbebani dengan titel pelari FOMO, biarin aja. Gak usah peduli dengan mereka-mereka yang ngejar pelari FOMO. Yang penting, poin ketiga nih, yang penting adalah target lu nya apa. Kalau lu mau sehat, ya udah lari aja. Ya, jangan pedulin kata orang, jangan pedulin sama outfit yang mahal-mahal. Orang lo mau sehat, bukan lo mau foto bagus gitu kan. Ya kalaupun emang ada yang fotoin juga ya udah biarin aja, main outfit apa lo adanya juga pede aja gitu tuh. Gue juga awal-awal lari mah masih pakai celana bola, masih pakai ya waktu tuh pernah pakai kaos, malah gue emang gak nyaman sih kalau pakai kaos tuh. Maksud gue kaos-kaos yang bahan kain ya, bukan yang bahan licin kayak buat kayak baju olahraga, entah kayak buat main bola atau gitu atau buat lari khusus gitu ya. Tapi memang agak ada beda sih pakai kaos biasa. Buat lari itu tuh gimana ya? Nggak ini aja, nggak adem gitu gue kerasanya gitu, malah malah nggak enak aja gitu ke badan gue. Ya mungkin itu dulu aja sih yang bisa gue sampein soal lari FOMO gitu kan. Intinya mah lu tentuin aja deh target lu lari itu buat apa. Jangan ikut-ikutan doang. Karena ya tadi gue bilang, hal yang bagus memang diikutin tuh bagus gitu ya. Tapi ya alangkah lebih bagusnya lagi kalau tetap konsisten sampai target yang lo pengenin tercapai. Oke, untuk pembahasan lari FOMO mungkin gitu aja dari gua. Kalau misalnya ada yang nggak setuju sama pendapat gua, ya boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya ada yang setuju boleh minta like-nya, atau kalau yang nggak suka boleh tekan dislike-nya. Itu. Sampai ketemu lagi di episode ngomongin selanjutnya. Mungkin episode selanjutnya gue masih bahas tentang lari sih, karena banyak hal yang mau gue bahas tentang lari, dan kebetulan gue juga tadi gue bilang gue udah lari udah mau 2 tahun gitu kan. Jadi ya gue bakal bahas lagi deh, kayak seru juga kali ya. Oke deh, bye bye guys, sampai ketemu di episode ngomongin selanjutnya. Dadah.